Menjelang akhir tahun 2022, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin saat ini terpantau ramai. Selanjutnya, jeritan penyandang disabilitas yang bekerja sebagai pengemis di lampu merah, Bapak Haryo buka suara terkait dengan dirinya yang selalu ditangkap pemerintah ketika mencari sumber kehidupan. Iya, tidak bisa dimakan. Ini mati. Berita selanjutnya, kebakaran Pasar Sentral Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa malam mengakibatkan banyak pedagang yang terdampak peristiwa tersebut. Kebakaran. Selanjutnya datang dari media sosial yang diduga seorang menantu dan mertua selingkuh hingga digerebek dan diarak warga. Benteng Rotterdam yang terdapat di Makassar, Sulawesi Selatan kini banyak dikunjungi oleh wisatawan luar untuk belajar sejarah dan bermain. Berikut liputannya. Selamat siang, kembali bersama saya Ria Rahmayana di Newspeak. Menjelang akhir tahun 2022 saat ini Bandara Sultan Hasanuddin Makassar terpantau ramai. Di sana sudah ada rekan kami Andi Mulhairi yang melaporkan secara langsung di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Silakan Andi Mulhairi. Ya, selamat siang pemirsa. Sekarang saya sudah berada di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar memantau alur mudik tahun baru 2023. Ya, seperti pemirsa saksikan saat ini sudah banyak para pemudik yang berdatangan untuk melakukan penerbangan ke daerah tujuan masing-masing. Arus mudik kali ini terpantau mengalami peningkatan sebanyak 35% dibanding arus mudik tahun sebelumnya. Rute paling banyak didominasi di bandara saat ini adalah Jakarta, Surabaya, Denpasar, Kendari, dan juga Palu. Sementara itu, puncak arus mudik Natal tahun baru diperkirakan pada 3 Januari tahun 2023 mendatang. Ya, saya Andi Mulhairi melaporkan langsung dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Kembali ke studio. Berita selanjutnya, kebakaran Pasar Sentral Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa malam. Ratusan kios lapak pedagang terbakar akibat peristiwa tersebut. Berikut tayangannya. Ratusan kios di Pasar Sentral Makassar, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Puluhan unit armada pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Api dengan cepat membesar lantaran kios pasar ini terbuat dari kayu. Petugas harus bekerja ekstra lantaran banyak pedagang yang berusaha menyelamatkan barang dagangan mereka. Api baru saja dipadamkan setelah 3 jam lebih. Data sementara sebanyak 800 lebih kios yang berada di Blok B Pasar Sentral ini ludes terbakar. Penyebab masih dalam penyelidikan pihak polisi. Sentral kebakaran. Banyaknya. Berita selanjutnya, jeritan penyandang disabilitas yang bekerja sebagai pengemis di lampu merah. Bapak Haryo buka suara terkait dengan dirinya yang selalu ditangkap oleh pemerintah ketika mencari sumber kehidupan. Kenapa ini orang tua cacat? Kenapa tangkap? Begitu Pak. Itu. Ini orang cacat tidak bisa kerja. Ini madu saya. Iya, ini tidak bisa dimakan. Ini madu. Ini kerja tuh ini. Saya madu kerja Pak, tidak bisa kerja lain. Begitu. Kamu itu bawa di motor kenapa? Sekarang. Berarti keluhan sekarang itu kenapa orang yang disabilitas seperti Bapak itu kayak kenapa harus ditangkap atau dilarang lah untuk mengemis di pinggir jalan? Bisa itu memang kan itu. Iya. Orang begini. Kenapa melarang? Karena orang tidak bisa kerja lain. Mesti maju juga siapa yang memang. Tidak ada orang mau nih. Coba bisa orang menjual. Lebih menjual daripada begini. Iya Pak. Anak-anak memang biasa ada juga yang ditangkap
Tapi anak-anak bisa, Pak Heru nanu mobil orang. Tapi di orang tua tidak tahu. Ini dari pas orang nak kasih. Alhamdulillah. Yang kasih alhamdulillah. Syukur. Ini orang begini nak, orang begini. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetap di Newspeak. Berita selanjutnya datang dari media sosial yang diduga seorang menantu dan mertua selingkuh hingga digerebek dan diarak warga. Seorang suami selingkuh dengan ibu mertuanya sendiri. Risma mengaku sudah curiga sejak sebelum menikah. Viral curahan hati atau curhat seorang wanita bernama NR atau Norma Risma di media sosial mengenai suami selingkuh dengan ibunya di Serang, Banten. Risma, sapaan Norma Risma, sudah mengaku curiga mengetahui hubungan antara suami dan ibu kandungnya itu sejak sebelum mereka menikah. Ia mengaku sejak saat itu masih termakan manisnya cinta sang calon suami. Risma berharap calon suaminya itu akan berubah. Kali ini saya ingin mengajak pemirsa dan keluarga berwisata sejarah di Benteng Rotterdam, Sulawesi Selatan. Objek wisata satu ini selain desain arsitekturnya, anak-anak pun dapat bermain dan belajar tentang sejarah Benteng Rotterdam. Berikut tayangannya. Halo teman-teman, temani aku keliling Benteng Rotterdam yuk. Let's go. Bagi warga kota Makassar, Benteng Rotterdam tentunya tidak asing lagi. Benteng Rotterdam dibangun pada tahun 1954 oleh Raja Goa ke-10 bernama Manrigao Daeng Bontokaraing Lakiung. Usia Benteng Rotterdam ini sudah di atas 400 tahun. Arsitekturnya yang masih utuh menarik perhatian bagi wisatawan yang datang. Pendapat saya tentang Benteng Rotterdam itu bagus dan bersih dan jadikan tempat wisata. Selain itu, di dalam Benteng Rotterdam terdapat Museum Lagaligo, ruang bawah tanah Pangeran Diponegoro, hingga perpustakaan dan taman baca anak. Saya Nurhalisa melaporkan langsung dari Benteng Rotterdam, Makassar. Kembali ke studio. Itulah tayangan berita Newspeak pada siang hari ini. Saya Ria Rahmayana pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Sekarang kita ada di bandara. Halo. Hujan guys, hujan. Action. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetap di Speak. Selamat siang, kembali bersama saya Ria Rahmayana di Newspeak. Menjelang tahun baru 2022. Jangan dia lihat kedua. Iya. Sama saja. Ulang. Sama saja lihat. Action. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetap di Newspeak. Lebih rasa saya. Selamat siang, kembali bersama saya Ria Rahmayana di